Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2, saya Hesti Aisyah, dan rekan saya Rizky Fernanda. Di sini kita akan menjelaskan tentang analisis penerapan akuntansi pada UMKM. Manfaat akuntansi bagi pelaku usaha. 1. Menyampaikan informasi yang berguna untuk perencanaan bisnis. Yang kedua, mengetahui posisi keuangan usaha. Yang ketiga, memberikan gambaran neraca perusahaan. Yang keempat, mempermudah perhitungan pajak usaha yang perlu dilaporkan. Yang kelima, menyediakan informasi data mengenai kinerja usaha. Pengelolaan keuangan berbasis akuntansi. Pengelolaan keuangan yang baik akan berpengaruh pada peningkatan kinerja usaha dan peningkatan daya saing. Pada umumnya, pengelolaan keuangan UMKM berjalan tanpa mengandalkan informasi akuntansi yang disusun secara terstruktur. Penerapan akuntansi bagi pelaku usaha banyak pelaku UMKM yang belum menyadari bahwa penerapan akuntansi merupakan salah satu aspek untuk menciptakan usaha yang sehat dan tangguh dari sisi keuangan. Segala transaksi keuangan yang terjadi harus dicatat dengan terstruktur dan tersistematis disertai dengan bukti transaksi untuk laporan usaha. Kerangka pemikiran, masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai penerapan akuntansi bagi pelaku UMKM. Karenanya, pelaku UMKM seringkali beranggapan bahwa akuntansi kurang bermanfaat bagi usahanya, sehingga atas transaksi keuangan yang terjadi tidak dilakukan pencatatan. Bukti transaksi yang seharusnya menjadi lampiran dalam penerapan akuntansi juga diabaikan. Akibatnya, usaha yang dijalankan menjadi tidak berkembang. Pelaku UMKM beranggapan bahwa akuntansi hanya dibutuhkan untuk usaha besar. Pelaku UMKM seharusnya memahami bahwa usaha sebesar apapun akan sangat memerlukan akuntansi jika menginginkan usaha yang dijalankannya dapat berkembang karena sesederhana apapun transaksi usaha yang terjadi, informasi yang dihasilkan dari proses penerapan akuntansi akan memberikan manfaat yang relevan bagi keberlanjutan usaha. Metode penelitian. Dalam menyelesaikan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Artinya, data yang dikumpulkan bukan berupa dalam data angka, melainkan data yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo penelitian, dan dokumen resmi lain yang mendukung. Tujuan menggunakan pendekatan kualitatif adalah agar penelitian dapat menggambarkan realita empiris di balik fenomena yang terjadi terkait dengan penerapan akuntansi pada UMKM dalam mengembangkan potensi para UMKM dalam melakukan pencatatan pembukuan berbasis akuntansi. Dalam penelitian ini, mencocokkan antara realita empiris dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif. Pertimbangan penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Lexi Meleong. 1. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Yang kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara penelitian dan responden. 3. Metode ini lebih peka dan menyesuaikan diri dengan manajemen pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Aisyah, yang mana selanjutnya itu lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kembangan di daerah Jakarta Barat dimulai pada bulan Juni tahun 2022. Jenis sumber data yang digunakan adalah data primer menurut Nasution.
Data primer merupakan data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Sedangkan menurut Louvain, bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati atau mewawancarai. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung tentang bagaimana penerapan akuntansi pada UMKM. Dalam penelitian ini, subjek penelitian dipilih berdasarkan teknik purposive sampling dengan berusaha memasukkan ciri-ciri tertentu terhadap responden menurut kehendak peneliti. Tujuan penggunaan teknik ini untuk memperoleh informasi yang jelas tentang bagaimana penerapan akuntansi dalam mengelola usahanya di Kembangan, Jakarta Barat. Selanjutnya itu proses pengumpulan data. Yang pertama, kita melakukan wawancara. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua pihak. Kemudian dokumentasi. Metode dokumentasi adalah salah satu pengumpulan data yang digunakan dalam metode penelitian sosial. Pada intinya, metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data heuristik. Kemudian yaitu yang ketiga, observasi. Observasi langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar untuk keperluan tersebut. Kemudian teknik analisis data, yaitu menurut Miles dan Huberman, pada dasarnya analisis data ini didasarkan pada pandangan paradigmanya yang positivisme. Analisis data itu dilakukan dengan mendasarkan diri pada peneliti lapangan apakah satu atau lebih dari satu situs. Jadi seorang analis hendak mengadakan analisis data harus menelaah terlebih dahulu apakah pengumpulan data yang telah dilakukan satu situs atau lebih. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama reduksi data, kategorisasi, kemudian sintesasi, yang keempat yaitu menyusun. Pengecekan keabsahan data ini yaitu yang pertama ada 4 kriteria yang sesuai diungkapkan oleh Mulong, yaitu yang pertama kepercayaan atau credibility, yang kedua yaitu keteralihan atau transferability, yang ketiga yaitu kebergantungan atau dependability, yang keempat yaitu kepastian atau confirmability. Dalam penelitian ini, uji kredibilitas data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti membandingkan dengan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Setelah peneliti mendapatkan data, baik itu berupa data hasil wawancara, data dokumentasi, maupun data observasi, maka selanjutnya peneliti melakukan triangulasi sumber, antara lain dengan cara yang satu membandingkan data observasi yang didapatkan dengan wawancara pada informan, kedua membandingkan data wawancara antar informan satu dengan yang lainnya, yang ketiga yaitu membandingkan data wawancara dengan dokumentasi yang telah dikumpulkan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.